Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Sansan. Di video kali ini aku mau sharing lagi tentang adenomiosis ya. Aku mau berbagi cerita aja. Jadi terakhir aku bikin video tentang adenomiosis itu kan waktu aku konsultasi, waktu aku periksa di bulan Februari, dan di situ kan dibilang kalau bibit adeno aku itu udah muncul dan aku disarankan untuk konsumsi Visan. Nanti aku munculin di sini ya obatnya seperti apa. Nah, itu kan aku harus konsumsi itu setiap hari 1 butir, nggak boleh putus karena obat itu tuh membantu kita supaya nggak datang bulan. Karena kan penderita adenomiosis itu kan sebaiknya nggak datang bulan ya, karena kalau kita datang bulan itu sama aja kita kayak memberi makan si penyakitnya itu untuk berkembang. Aku minum Visan itu berarti udah sekitar jalan 4 bulan ya. Dan di 3 bulan pertama biasa-biasa aja sih. Cuman memang aku ngerasain nyeri ya. Jadi walaupun konsumsi obat itu kan, jadi sebelumnya nih waktu aku periksa di bulan Februari itu, aku ada bilang ke dokternya kalau aku tuh sering nyeri, ya, hampir setiap hari lah ada pasti rasa-rasa nyeri gitu kan. Ternyata pas periksa kan aku bibit adenonya udah muncul. Jadi ketika aku disarankan untuk minum Visan itu, kalau aku nggak salah ya, kalau kita konsumsi itu tuh nanti kita nggak nyeri gitu kalau nggak salah ya. Itu akan mengurangi atau menghilangkan nyeri juga gitu. Tapi ternyata aku konsumsi Visan itu 3 bulan pertama ya, dari bulan Februari, Maret, April tetap nyeri, tapi nyerinya nggak separah kayak dulu sebelum aku operasi ya. Jadi kayak 3 bulan kemarin itu nyerinya itu kayak misalnya cuma di malam atau di pagi. Jadi kayak sekitar 1 atau 2 jam lah kita kayak perutnya tuh gimana ya? Jelasinnya agak susah sih, tapi kayak nyeri-nyeri, kayak cenut-cenut, nggak nyaman gitu sampai ke pinggang belakang. Tapi nggak yang masih bisa ditahan lah. Makanya aku sebisa mungkin nggak konsumsi anti nyeri karena aku pikir nggak bagus juga lah ya kalau misalnya sering minum obat dan aku masih bisa tahan. Jadi ya udah aku biarin aja selama 3 bulan itu, Februari, Maret, April. Nah terus setelah itu di bulan keempat kayak nyerinya masih, tapi agak berkurang, cuma jadinya flek, putihan tapi bercampur darah. Sorry ya, mungkin ini agak kurang nyaman gitu ya ceritanya. Jadi ada flek keputihan campur darah gitu. Awalnya kayak cuman sedikit, cuman kayak segaris, sedikit lah. Terus, dan aku pikir kan karena cuma sedikit gitu ya, jadi aku pikir, oh mungkin nggak ya nih efek samping dari konsumsi Visan itu kan. Jadi aku biarin. Tapi kok lama-lama aku ngerasa, aku mikir, kok ini setiap hari? Pokoknya nggak putus deh, setiap hari ada aja, walaupun nggak yang 1 hari gitu ya fleknya. Kayak misalnya pagi, atau misalnya pas kita buang air kecil, itu ada. Ada saat-saat di mana fleknya itu agak banyak, terus ada saat-saat di mana fleknya itu nggak keluar gitu ya, nggak ada. Jadi itu yang bikin aku tuh kayak, aduh mau periksa nggak ya? Tapi karena yang aku tadi bilang itu fleknya sempet ada banyak, sempet kayak hampir-hampir mau datang bulan gitu. Jadi keluar darahnya itu kayak warnanya tuh merah pekat gitu loh, merah tua gitu kan, kayak datang bulan gitu. Nah itu aku mikir, wah ngeri juga nih, takutnya ada apa-apa. Walaupun anehnya ketika flek itu muncul ya, setelah berhari-hari flek itu, anehnya malah rasa nyerinya itu semakin berkurang tuh. Malah aku hampir nggak ngerasain sakit lagi. Walaupun awalnya sempat ragu periksa atau enggak gitu, karena pertama ya aku pikir flek-flek itu mungkin efek samping karena sempat nyari juga di Google. Terus kedua, rasa nyerinya berkurang banget. Jadi aku pikir aman kali ya. Tapi karena sempat flek yang agak banyak itu bikin aku udah deh kayaknya nih aku harus periksa. Nah, tapi sebelum aku memutuskan untuk periksa ke dokter, itu aku tanya dulu sih, aku WA dulu dokternya. Aku jelasin lagi, kalau dulu aku pernah operasi adeno, terus aku konsumsi Visan, segala macam, terus flek gitu. Dan dokter sih, aku bilang, apa mungkin ya dok ini cuman efek samping dari obatnya. Tapi dokter bilang, lebih baik aku periksa, supaya dia bisa tahu sumber dari fleknya itu dari mana. Jadi akhirnya aku putuskan untuk
periksa di tanggal 19 kemarin kalau nggak salah, di hari Kamis. Aku periksa ke dokter yang sama ya, masih ke dokter Kristo. Dan setelah diperiksa, itu aku transvaginal ya. Setelah diperiksa, untungnya itu memang benar cuman efek samping dari konsumsi Visan aja. Jadi adeno aku nggak semakin bertumbuh gitu ya, semakin nggak apa namanya, berarti aku konsumsi Visan itu adenonya itu nggak bertumbuh gitu, karena kita kan nggak datang bulan ya. Jadi kemarin itu flek-flek itu memang benar cuma dari efek samping Visan aja, dan kata dokter juga untuk perempuan yang menderita adenomiosis, kejadian kayak gini tuh bisa dibilang kayak umum lah gitu. Jadi yang punya adenomiosis kalau konsumsi Visan atau mungkin obat KB gitu ya, itu memang biasanya ada flek-flek. Pastinya aku lega banget kan, soalnya pertama adenonya nggak semakin bertumbuh. Dua, ternyata cuman efek samping obat aja. Jadi sebelum periksa tuh ya, kalau aku udah memutuskan aku udah berpikir nih mau periksa, itu jauh-jauh hari sebelumnya udah mikirin macam-macam lah, udah banyak drama di kepala gitu kan, udah mikirin nanti, aduh ntar takutnya dibilang adenonya tambah banyak, atau nanti dibilang, aduh jangan-jangan aku ada penyakit yang lain, atau kepikiran jadinya takutnya nanti disuruh angkat rahim gitu kan. Pokoknya otak udah kemana-mana deh pikirannya gitu. Tapi ternyata puji Tuhan itu cuma pikiran buruk aku aja, dan hasilnya nggak seburuk yang aku pikir. Memang cuma efek samping dari konsumsi obat aja. Buat teman-teman yang konsumsi Visan juga pasti tahu ya, harganya kalau aku bilang sih lumayan mahal ya, maksudnya ya lumayan lah ya. Itu kan sekitar 600 ribuan ya untuk 1 bulan. Cari Visan itu agak susah-susah gampang. Di tempat aku itu kayak cuman 1 atau 2 apotek yang ada, dan pernah kejadian waktu itu aku pas terakhir kemarin ini deh, itu kejadian hampir kehabisan. Jadi dia tinggal 1 strip, jadi 1 kotak itu kan isinya 2 strip. Nah itu aku cuma dapat 1 strip. Pas aku coba beli di apotek sebelahnya, itu harganya jauh banget lebih mahal. Nah aku nggak tahu tuh memang karena produksinya yang beda, atau beda apanya jadi mahal, atau memang di apotek B ini jualnya lebih mahal, nggak tahu ya. Tapi setahu aku sih Visan itu cuma ada 1 produk doang gitu. Aku juga kurang paham sih, takutnya aku salah gitu. Jadi aku nanya, kira-kira kalau misalnya Visan nggak ada, kira-kira bisa pakai merek apa? Dokter sih bilang bisa pakai KB suntik yang 3 bulan, kita bisa pakai obat KB lah. Atau juga ada merek lain ya, namanya Nelandos. Nah itu aku belum pernah beli sih, aku cuma nanya aja karena buat jaga-jaga, takutnya Visan habis terus aku kebingungan. Tapi dokternya sih bilang kalau misalnya kita mau ganti obat itu jangan, misalnya bulan ini kita pakai Visan, bulan depan kita pakai Nelandos, atau bulan depan kita ganti suntik KB 3 bulan, atau ganti obat KB apa. Jangan. Jadi kalau misalnya kita mau ganti setahun gitu. Jadi misalnya kita udah pakai Visan nih, terus kita mau ganti sama KB suntik. Nah itu diterusin tuh KB suntik. Jangan setelah KB suntik 3 bulan kita balik lagi ke Visan. Nanti ganti lagi yang lain tuh jangan gitu. Kalau mau ganti sekalian, agak panjang masanya baru kita ganti lagi misalnya. Soalnya setiap obat itu kan kadarnya beda. Takutnya nanti mengganggu hormon kita kalau nggak salah. Jadi aku tetap konsumsi Visan, dan aku dikasih resep anti pendarahan itu diminum kalau aku keluar darah aja. Jadi jangan walaupun dia bilang 3 kali sehari, tapi kalau misalnya kita nggak keluar darah jangan diminum. Kalau misalnya dalam 3 hari nggak ada perubahan ya, masih pendarahan terus, aku harus kontrol lagi. Tapi anehnya ketika aku habis periksa itu, malah sampai hari ini tuh bisa dibilang aku nggak keluar darah. Ada 1 atau 2 kali lah keluar flek sedikit doang, tapi seterusnya tuh nggak keluar lagi gitu. Aku juga nggak tahu kenapa. Setelah periksa malah jadinya fleknya ngilang. Ya segitu aja yang bisa aku sharing ke kalian. Nggak banyak ya yang bisa aku ceritain juga. Sorry ya kalau misalnya ceritanya agak berantakan ya, agak kiri kanan gitu. Pokoknya intinya gitulah ya, aku sudah periksa ke dokter karena ngalamin pendarahan saat konsumsi Visan, tapi ternyata hasilnya baik-baik aja, tidak ada masalah. Itu hanya efek samping dari konsumsi Visan. Paling segitu aja yang bisa aku bagikan. Semoga video ini bisa berfaedah ya buat teman-teman pejuang adenomiosis di luar sana.
Semoga bisa memberikan sedikit mungkin informasi atau, bisa sedikit menenangkan yang lagi, galau nih, lagi stres mikirin adenomiosis. Jadi dengerin cerita aku mungkin bisa sedikit bikin lega. Oke, sekian video aku kali ini, terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.